Teman-teman sekalian, tidak boleh dalam hati seorang muslim ada sombong. Dan sombong itu menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Kebanyakan kita terkurung dengan upaya syaitan menyesatkan dan menjerumuskan kita pada kesombongan dengan masalah adanya jenjang pendidikan, jenjang sosial, jenjang ekonomi. Misal, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang di antara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba menganggap remeh. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini. Atau misalnya jenjang sosial, dia merasa negaranya, misalnya negara adikuasa. Pada saat dia datang ke negara lain, dia menganggap negara itu negara kecil, penduduknya sedikit. Dia merasa negaranya adikuasa padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Maka kemudian dia menganggap remeh seseorang. Atau dia tinggal di sebuah komplek, kemudian dia tidak mau melirik orang-orang yang ada di sebelah tembok komplek itu, karena memang rumah mereka rumah-rumah kayu, rumah biasa. Atau mungkin dia melihat seseorang yang mengumpulkan sampah di jalan dengan pakaian yang kotor. Mungkin hanya berharap orang ini mengeluarkan duit 10 ribu, 20 ribu rupiah untuk diberikan agar dia bisa makan. Tapi dia dengan sombongnya tidak mau melihat, tidak mau membantu. Jangankan bantu, melihat aja tidak mau. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah salaman misalnya, atau mengajak ngobrol orang-orang susah ini. Padahal sabda Nabi SAW jelas sekali, sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah karena orang miskin di antara kalian, karena sholat, karena doa, sholat, dan ketulusan juga keikhlasan orang miskin di antara kalian. Misal, kelebihan fisik juga begitu. Seringkali kalau kita melihat ada orang punya kekurangan fisik yang kita tidak miliki, mungkin warna kulit, mungkin jenis rambut, mungkin jenis kulit, mungkin poster tubuh, apa sajalah. Maka seorang mukmin harus tahu bahwasanya di sini dia harus merendah, tidak boleh malah dia menganggap orang lain kurang, menganggap orang lain berendah daripada dia. Ini semua hal keburukan teman-teman sekalian dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun dari rasa kesombongan, maka hati-hatilah, karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga apalagi masuk di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah. Sesekali jenguk tetangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang. Sedekah, kalau memberikan sedekah kepada orang lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan 2 jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Turunkan jendelanya, salaman sama dia. Kalau dia sesama jenis, Assalamualaikum Pak, salam, tinggal di mana? Bapak kenapa lakukan ini? Memang tidak ada pekerjaan. Mungkin dalam 1 menit kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia. Mungkin dia bilang, anak saya mau sekolah, saya nggak punya uang. SPP-nya sekitar 200 ribu rupiah. Baik Pak, ini 200 ribu silakan ambil.
kita bayarkan SPP dia sehingga dia bisa sekolah anaknya, maka selama itu sampai anak itu berhasil nanti, walaupun kita tidak biayai semua hidupnya, tapi jenjang karir sekolahnya bisa berlanjut justru karena 200 ribu yang kita lakukan, yang hampir dia dikeluarkan dari sekolah, sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Hanya dengan diskusi dan bicara ringan 1 menit. Bukankah kita bisa mengajarkan sebuah hadis kepada anak-anak yang datang nyanyi-nyanyi dekat kaca mobil, daripada kita biarkan dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati, menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil. Dan ini teman-teman sekalian harus dihilangkan semua, karena itu hak seorang muslim. Tidak boleh sampai ada keburukan atau hal-hal yang dibenci yang kita timpakan padanya. Termasuk dalam hal ini tadi saya bilang, banyaknya manusia terjerumus dalam kesombongan. Bukankah syaitan sudah cukup menunggangi teman-teman sekalian keadaan kita hanya kena pakai sepatu baru, hanya kena pakai baju baru? Bukankah cara jalan kita sudah berubah hanya dengan pakai sepatu baru atau hanya dengan pakai baju baru? Sampai kata para ulama, kalau terlintas dalam hatimu sedikit kesombongan, maka bungkukkanlah badanmu. Dan kalau kau melihat, kata Hasan Basri, seseorang yang lebih tua di hadapanmu, siapapun dia, bagaimanapun keadaan fisiknya, maka selalulah ucapkan bahwasanya dia lebih tua dari aku, maka berarti dia lebih banyak amal solehnya. Dan kalau kau melihat orang lebih muda daripada kamu, maka ucapkanlah orang ini lebih muda, maka mungkin dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di lingkup merendah pada saat itu, dan jauh dari hal yang bisa membuat saudara kita ya, merasa terkucilkan, atau kita menimpakan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci olehnya, sebagaimana kita benci buat diri kita sendiri hanya karena pintu-pintu. Teman-teman gini, saya berikan antum sebuah teori menerima transfer gratis pahala. Nah, bagaimana caranya? Kalau antum lagi lewat, lagi jalan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, lalu ada yang caci maki, ada yang hina, ada yang apalah, antum tenang aja. Kalau dia lagi ngomong, antum lihat mukanya, alhamdulillah, pahalanya pindah semua. Kata Nabi SAW, kalau 2 orang, yang satu sedang mencaci, ya, maka akan terus mendapatkan dosa ini, yang mencaci maki, gitu, sampai rivalnya melawannya. Kalau rivalnya melawan, baru sama-sama dapat dosa. Kalau enggak, yang satu yang diam dapat pahala. Jadi nggak usah dibalas, orang fitnah, orang caci maki, orang buat macam-macam, sudahlah tenang. Yang penting antum di jalan Allah. Nggak usah pedulikan, nggak ada sesuatu yang rugi kok. Orang mau ngomong apapun biarin, nggak usah pusing. Yang penting kita benar, gitu kan? Itu prinsip dasar. Harus digarisbawahi poin itu teman-teman sekalian. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan, nggak ada gunanya. Balas kebodohan dengan kepintaran, balas kejahatan dengan kebaikan, balas keterpurukan akhlak dengan kebijaksanaan. Jangan dibalas sama. Sekarang kalau 2 orang bertengkar teman-teman sekalian, dua-duanya marah, dua-dua jelek kan? Mukanya dua-dua jelek, kata-katanya jelek, perilakunya jelek. Apa yang membedakan? Kalau yang satu marah-marah, yang satu diam. Baru orang tahu dari jauh, oh iya ya, ini yang buruk, ini orang baik. Orang tahu, gitu kan? Di situ udah diuji, kesabaran antum, sabar kan? Jadi kita harus bisa paham masalah itu. Orang mukmin tidak akan terganggu dengan masalah-masalah dunia ini. Dia tahu kita akan menuju ke sana, ya. Jadi bisa terima transfer gratis tuh. Itu luar biasa. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu itu kan Aisyah hidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Di zaman Utsman bin Affan mulai Abdullah bin Sabah sebarin fitnah Syiah, gitu kan. Masalah Abu Bakar dan Umar merebut khilafahnya Ali. Ini. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa pendapat anda tentang perkataan orang-orang kepada Abu Bakar dan Umar ini? Caci maki segala macam. Kata Aisyah, mereka, maksudnya Abu Bakar sama Umar, kaum dan para sahabat Nabi yang lain, yang Allah suruh kita mendoakan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi orang-orang ini malah mencacinya, berarti sudah bentrok dengan Allah yang maha tinggi, gitu kan? Dan saya tidak melihat, kata Aisyah, kecuali Allah menginginkan pahala yang besar buat mereka. Karena orang-orang caci maki ini ketemu hari kiamat. Kira-kira kalau antum yang sudah caci maki Abu Bakar sama Umar ketemu dengan Abu Bakar sama Umar di hari kiamat, siapa yang menang? Allahu alam kalau mereka bilang kami yang menang, Allahu alam. Tapi teori kita, pastilah kamu yang kalah. Ini mertua Nabi. Ini orang yang berjuang waktu awal masuk Islam. Kamu masuk Islam tahun berapa?
Ini orang yang mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Kamu cuma bisa baca di buku sejarahnya. Ini ikut dengan darahnya, tumpah, baik angkat pedang, takbir. Ini orang yang anaknya menikah dengan Nabi SAW. Mulia, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesahibannya, ya, persahabatnya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi. Ingatlah waktu Muhammad SAW mengucapkan bahwasanya dia berkata pada sahibnya, sahabatnya. Kata para ulama, satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran persahabatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak fadilah yang lain, ya, banyak fadilah yang lain. Waktu Nabi SAW mau meninggal, semua ruangan-ruangan, rumah-rumah sahabat yang melengket di masjid disuruh bongkar, kecuali khawhanya Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dan sampai sekarang di pinggir masjid itu, dekat Babus Salam, itu kalau antum lihat ada 3 pintu kembar, itu dulu itu ditulis khawha Abu Bakar. Itu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu. Sampai sekarang masih wakaf masjid, masuk bersama masjid Nabi SAW. Itu fadilah yang besar, nggak semua orang bisa dapatkan. Ini datang caci maki, siapa kamu mau caci maki? Hah? Ini kok aneh sekali. Dan apa manfaatnya? Orang kita caci maki teman kita saja bisa ketemu hari kiamat, bisa habis pahala kita. Ini mau caci maki sahabat Nabi. Hah? Gimana modelnya nih? Baiklah, itu urusan mereka. Semoga Allah kasih hidayah. Allah.